Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samiil basir alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fis sama'i wal ard la kabira wa la shaghir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi narju min fadlihi an nuhasaba bihisabi yasir. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالته بالبشير والنذير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بدينهم بأحسن توفيق وأفضل تدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي في نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak dirinya sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang kelak mendapat tempat mulia di sisi Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini pula, khatib ingin mengajak kita bersama dengan suasana pandemi ini, dengan suasana gejala alam ini, marilah kita sama-sama sebagai orang yang beriman senantiasa mengantisipasi apa gerangan yang akan terjadi dan apa gerangan yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kehidupan kita ke depan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mensinyalir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira artinya adalah bahwa suatu saat atau suatu zaman nanti umat Islam itu mayoritas, akan tetapi seperti buih di tengah lautan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda yang artinya bahwa pada zaman akhir nanti agama Islam adalah bagaikan bara api. Dipegang, yang memegangnya panas, dan dilepas, bara itu akan mati. Oleh karena itu, dari prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya hendaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, agar kita menjadi mukmin yang sejati adalah kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Hajr ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu alladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul Allah. Artinya beriman adalah melaksanakan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dilaksanakan, dilakukan dengan perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tsummalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu terhadap keimanan yang dia miliki. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta benda mereka. Wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, yang sedemikian itu adalah termasuk orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mewaspadai gejala zaman yang kedua, kita harus mempersiapkan diri untuk kerja keras. Dalam arti kita harus berusaha sekuat mungkin bagaimana umat Islam ini tidak hanya menjadi makmum di masyarakatnya, tidak menjadi makmum penganut setia kepada pemimpin yang ada, akan tetapi dalam arti kita tidak pasrah begitu saja, akan tetapi kita juga harus kerja keras. Dalam arti bagaimana membawa kehidupan umat Islam ini lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sikap keadaan kaum muslimin, keadaan kita semua, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali atau sampai kita merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Artinya untuk merubah kita tidak hanya cukup pangku tangan, tapi kita harus berusaha. Mungkin kalau kita sinyalir sedikit, dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, yang mengatur seluruh alam. Allah yang mengatur seluruh alam. Artinya juga kita disuruh belajar dari alam yang diatur begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki belas kasihan di dunia dan di akhirat. Maliki yaumiddin, merajai di hari kemudian. Kalau kita implementasikan ayat Maliki yaumiddin, kita sebagai orang muslim harus mampu menguasai dunia, menguasai masa depan, mampu memprediksi, sehingga orang Islam tidak selalu ketinggalan dan tidak selalu keterbelakangan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hal yang ketiga yang penting kita waspadai sebagai untuk menangkal gejala zaman adalah kita menerima takdir Allah dengan tidak mengeluh. Karena apapun, baik itu nikmat maupun azab yang diberikan oleh Allah kepada kita, umat Rasulullah ini tidak pernah dan belum pernah sebesar yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah mengira bahwa engkau akan masuk surga begitu saja
dengan ibadah, amal perbuatan yang kita laksanakan selama ini. Walamma ya'tikum matsalum alladzina min qablikum. Dan belum diberikan, belum datang kepada kita semua, kepada kalian semua, matsalul ladzina, yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, umat Nabi Lut, begitu dibikin luluh larantah. Kita pernah ada tsunami 2004, sudah begitu heboh. Begitu ada virus pandemi sekarang ini begitu heboh. Padahal kalau dibandingkan dengan azab yang diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad, belum ada sebandingnya. Tapi kita sudah merasa bahwa diri kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah ditimpa masad umul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ditimpa kejahatan, kemelaratan dan keguncangan. Baru ada pandemi, kita sudah kalang kabut. Hatta yaqular rasulu walladzina ma'ahu, sehingga Rasul dan orang-orang yang beserta orang-orang yang beriman bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Allah sendiri menjawab, ala, ingat wahai hamba-hambaku, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya pertolongan Allah itu dekat kalau kita memiliki iman dan kuat, iman yang kuat, kita kerja keras dan kita pasrah, tawakal, menerima apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan dapat mengingatkan kepada diri kita masing-masing sehingga kita dapat meningkatkan iman, takwa, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.